Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang dilema antara beberapa klub Liga 1 dengan PSSI atau Badan Tim Nasional dalam hal pemanggilan pemain yang akan membela Tim Nasional U23 di Piala Asia U23 yang akan digelar di Qatar pada bulan April nanti. Seperti yang pernah saya jelaskan di konten sebelumnya tentang hal ini, bahwa ada kabar baik ketika saya baca berita bahwa Ketua Badan Tim Nasional, Pak Sumarji, menyatakan bahwa klub-klub di Liga 1 telah sepakat dan mendukung jika nanti para pemain mereka dipanggil oleh Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan, dan kemudian juga akan ada upaya semaksimal mungkin dari PSSI agar para pemain yang bermain di luar negeri juga bisa mengikuti TC atau paling tidak nanti bisa gabung dengan skuad Garuda untuk Piala Asia U23. Artinya ya kemungkinan besar ya Timnas Indonesia U23 akan full tim. Tapi ternyata beberapa hari terakhir ini, 2 atau 3 hari terakhir ini saya mulai membaca berita nih. Bukan saja di beberapa media digital, tapi juga hampir di semua akun media sosial yang membahas tentang Timnas Indonesia, ya khususnya Timnas Indonesia U23, bahwa ada beberapa klub yang keberatan atau enggan melepaskan pemain-pemain mereka jika nanti pemain-pemain mereka termasuk dalam daftar 26 pemain yang telah disiapkan oleh Sintayong. Kan memang beritanya bahwa Sintayong telah menyiapkan daftar 26 pemain yang akan dipanggil. Dan memang belum diumumkan secara resmi, tapi ya kita sudah tahulah kira-kira siapa saja pemain-pemain tersebut. Awalnya saya kira ini berita yang tidak benar ya, alias hoax. Tapi ternyata terus berkembang berita ini dan sekarang sudah mulai viral. Belum viral, tapi sudah mulai rame. Artinya ya tampaknya ada keberatan ya dari beberapa klub Liga 1 untuk melepaskan pemain mereka. Nah, ini yang bisa menjadi kesulitan tentunya bagi Timnas Indonesia U23 untuk bisa perform di level Asia. Memang sebelumnya hal seperti ini juga terjadi ketika Piala AFF U23. Dan pada saat itu saya masih ingat dengan materi pemain yang biasa-biasa saja atau ya seadanya, bahkan ada beberapa pemain yang cedera di tengah berjalannya AFF U23, Sintayong bisa membawa Timnas Indonesia U23 sampai lolos ke babak final. Tapi itu kan di level ASEAN. Sekarang ini di level Asia, teman-teman. Ini level Asia loh. Nanti lawan dari Indonesia di Piala Asia U23 yang untuk pertama kalinya Indonesia ikut adalah Qatar, Australia, kemudian Jordania. Ini semua adalah tim-tim kuat. Dan memang bisa saja nanti Australia, Jordania, dan juga Qatar tidak full tim. Karena ini kan Piala Asia U23 tidak termasuk kalender FIFA. Tapi ya kita juga harus realistis bahwa materi pemain mereka memang jauh di atas Indonesia. Karena sistem pembinaan pemain muda mereka itu jauh berbeda daripada kita di dalam negeri ini. Betul kan? Artinya dari segi materi pemain, walaupun nanti jika mereka juga tidak full tim, karena ya itu dia seperti yang tadi saya katakan, bahwa Piala Asia U23 ini tidak termasuk dalam kalender FIFA, artinya klub juga tidak berkewajiban untuk melepas pemain-pemain mereka ke timnas. Tapi kalau kita bandingkan apple to apple, secara materi pemain mereka jauh lebih unggul. Which means jika nanti Indonesia tidak full tim, ya tentu peluangnya sangat amat tipis untuk bisa lolos dari fase grup. Dan juga kita jangan dululah fokus tentang Indonesia bisa lolos dari fase grup atau enggak. Tapi kita juga harus berpikir kembali, apakah Indonesia bisa bermain rapi atau enggak tanpa mayoritas pemain-pemain inti. Dan memang ada juga banyak pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar negeri, tapi mereka juga kan belum tentu bisa membela Timnas Indonesia U23. Tentu yang kita harapkan mereka akan bisa membela, dan kita berdoa agar lobby dari PSSI itu berhasil ke klub-klub di luar negeri. Tapi kan kembali tergantung kepada klub-klub tersebut. Jadi memang ini situasi yang sangat sulit bagi PSSI, dan saya pikir kita juga tidak bisa menyalahkan PSSI dalam hal ini. Dan ya kita juga sulit untuk bisa menyalahkan klub. Karena memang mereka tidak berkewajiban untuk melepaskan pemain-pemain mereka. Mungkin banyak yang nanti akan menilai bahwa klub-klub dalam negeri ini tidak nasionalis. Tapi kita juga harus kembali mencermati kepentingan dari klub-klub ini. Apalagi mereka yang mungkin
pada bulan April nanti atau akhir Maret nanti, klubnya sedang berjuang agar tidak degradasi atau juga klubnya sedang berjuang untuk bisa masuk ke Championship Series. Nah, artinya klub-klub kan juga punya target mereka sendiri. Dan ya sebetulnya nih sisi positifnya ya, bahwa sekarang di Liga 1 kan banyak juga pemain-pemain muda yang menjadi pemain-pemain inti di klub mereka masing-masing. Jadi ini memang adalah sesuatu yang positif. Cuman ya sulitnya sekarang seperti ini. Ketika ada turnamen yang tidak termasuk kalender FIFA, sulit bagi PSSI untuk bisa mengumpulkan para pemain inti. Nah, memang yang saya baca perkembangan beritanya bahwa akan ada komunikasi yang intens, komunikasi lanjutan lagi dari PSSI atau dari Badan Tim Nasional ke klub-klub Liga 1 yang hanya beberapa nih ya, saya tidak mengatakan semua kan, hanya beberapa yang saat ini keberatan untuk melepaskan pemain-pemain mereka. Ya tentu tidak mudah walaupun mau berkomunikasi lagi. Kecuali ada solusi yang diberikan seperti, ya oke, Liga 1 diberhentikan dulu deh sementara pada saat nanti Piala Asia U23 ini digelar kan, kalau nggak salah kan pertengahan April. Jadi biar main dulu, nanti di break lah. Let's say 7 hari atau 10 hari. Tapi ya imbasnya juga besar bagi klub-klub, mereka bisa merugi juga. Karena sebelumnya juga sudah break. Betul kan, ketika Piala Asia Senior break. Kemudian ketika kualifikasi Piala Asia U23, jika saat itu Indonesia U23 gak full tim, saya gak yakin akan lolos. Walaupun lawannya kan gak kuat ya. Chinese Taipei dan juga Turkmenistan, tapi belum tentu bisa lolos. Tapi kan kita bisa melihat permainan dengan pemain-pemain inti ini kan bagus, karena ya memang dibutuhkanlah pemain-pemain inti. Ya kalau kita bandingkan pemain inti dengan pemain yang tidak biasa bermain bagi timnas Indonesia kan beda jauh teman-teman. Apalagi nanti jika pemain-pemain yang bermain di luar negeri tidak bisa bergabung. Anything can happen. Bahkan saya sekarang mulai membaca berita-berita yang ya bersifatnya rumor, kemungkinan Marcelino nggak bisa ikut nanti. Nah, saya harapkan ini bukan berita yang benar ya. Nah, ini mungkin masih rumor gitu. Karena Marcelino juga kita butuhkan. Bukan saja karena pengalamannya, tapi skillnya. Ini skill yang hebat dari Marcelino. Bahkan saya ketemu seseorang beberapa hari yang lalu yang bingung. Loh kok Marcelino ini bagus sekali ya permainannya. Nah, artinya apa teman-teman? Sebetulnya ada juga pemain-pemain berkualitas yang dihasilkan dari kompetisi dalam negeri kita. Ya, masih ada. Ya, Pratama Arhan juga bagus. Ya, kita lihat dia ketika bermain di Piala Asia Senior bagus, percaya diri. Rizky Ridho, Hernando Ari ada. Tapi jika sekarang mereka tidak bisa tampil ya, ini juga akan merugikan timnas Indonesia U23. Tapi ini adalah sebuah dilema. Sulit menyalahkan siapapun. Karena klub pun punya kepentingan mereka. Kecuali ya, liga diberhentikan dulu. Ya, tapi ini juga nanti sulit kan. Kalau klub-klub merugi, siapa yang mau tanggung? Ini semua kan terkait dengan jadwal. Agar tidak molor lagi nih jadwal dari Liga 1. Karena kan ya musim ini kan beda. Nggak reguler gitu. Main berapa puluh pertandingan, kemudian yang menempati peringkat pertama menjadi juara. Sekarang ini ada yang namanya Championship Series. Lebih panjang. Masa sih 1,5 tahun baru nanti kompetisi selesai kan. Nanti untuk kompetisi kedepannya molor lagi. Belum nanti ada jadwal-jadwal lainnya. Belum lagi ada FIFA Matchday. Jadi ya ini sesuatu yang perlu dipikirkan dengan cermat oleh PSSI. Jika, ya tentu kita berharap jangan. Jika nanti ada beberapa pemain yang bermain di Liga 1 tidak dilepas oleh klub mereka masing-masing. Dan saya pikir sulit ya bagi PSSI untuk memberikan sanksi kepada klub-klub ini ya. Karena kan mereka juga tidak berkewajiban untuk melepaskan pemain mereka. Let's say ada beberapa pemain yang tidak dilepas. Ya tentu ini akan mengurangi kekuatan dari timnas Indonesia. Dan saya pikir ada baiknya juga PSSI berpikir lagi tentang target yang diberikan kepada Sintayong jika Indonesia tidak full tim. Untuk bisa lolos dari fase grup. Karena jika Indonesia tidak full tim, tentu akan lebih sulit bagi Sintayong. Full tim saja menurut saya sulit. Apalagi tidak full tim. Nah, kita harapkan yang terbaik tentu dalam situasi ini. Tapi juga kita harus berpikir secara bijak. Gak ada manfaatnya juga kita menyalahkan siapapun. Nah, kecuali ada jalan tengah. Nah, jalan tengahnya yaitu harus ada win-win solution. Liga di break dulu, yang menurut saya kemungkinannya kecil. Atau ya udah, pemain-pemain yang memang bisa membela, nah mereka membela timnas Indonesia, tapi ya target kepada Sintayong ini harus dipikirkan kembali oleh PSSI ya, karena kalau menurut saya gak fair juga jika nanti Indonesia gak full tim, targetnya masih sama. Gimana caranya mau lolos? Saya bukan mengatakan gak bisa lolos, tapi kemungkinannya akan lebih kecil lagi bagi Indonesia untuk lolos. Belum lagi kepastian dari para pemain yang bermain di luar negeri ini belum ada, dan banyak rumor yang mulai berkembang, mungkin Alkan Begot pun tidak akan bisa gabung.
Nah ini kan sesuatu yang perlu dipikirkan oleh PSSI sekarang, jangan nunggu lagi. Jadi kalau mau komunikasi sih boleh, tapi komunikasi itu tentu harus ada solusi. Jadi bukan komunikasi untuk merayu atau untuk memaksa, tapi komunikasi untuk memberikan solusi kepada klub-klub agar mereka bisa melepas semua pemain yang dipanggil oleh Sintayong dimulai ketika Timnas Indonesia U23 menjalani TC. Karena seperti yang saya katakan, TC ini sangat amat penting teman-teman. Agar para pemain bisa bersatu secara chemistry dan agar Sintayong juga bisa mengembalikan match fitness dari para pemain dan tentunya memberikan pemahaman kepada para pemain tentang taktik permainan. Jika Indonesia tidak full tim, tentu misi yang mustahil bagi Sintayong untuk membawa Indonesia lolos dari fase grup, apalagi sampai semifinal, walaupun apapun masih bisa terjadi di sepak bola, teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.